Itu bagaimana ada cerita sampai akhirnya bisa bergabung dengan Kompas Gramedia? Kita tuh termasuk beruntung karena waktu itu ada kompetisi menulis. Sampai sehari-hari jadi masih mengajar. Masih mengajar juga. Kita mengambil pekerjaan yang relatif fleksibel gitu, dan itu kebetulan yang mengajar, dan kita tuh kayak tidak mau terikat dengan institusi. Makanya sengaja cuma mau jadi honorer gitu. Ya, tahun 2025 itu dapat Kusala Sastra Khatulistiwa. Sesepele obsesi seorang anak pada orang dewasa gitu. Nah, tapi kan pembaca kan dari berbagai latar belakang. Jadi mereka tuh melihat ini ada kekerasan seksual, ada isu voyeurisme yang buku itu kan juga termasuk seni ya. Kalau kita satu masterpiece itu memang harusnya ketika setiap orang lihat, setiap orang beda itu punya interpretasi sendiri. Baru di launching kita yang kedua kasih peliharaan juga ini. Nah, itu cerpen lama ya, ditulis dari periode 2011 sampai 2016. Kumpulan cerita, dan itu banyak membahas relasi manusia dengan sebenarnya manusia-manusia yang di situ kebanyakan kesepian gitu kan. Beberapa lagi di podcast Torang Punya Torang Pe Podcast. Kali ini Torang mau bahas atau ada narasumber penulis wanita dari Sulawesi Utara. Duh, senang sekali sih kita di edisi kali ini boleh bercerita dengan dia. Ada Kak Cecilia Odaid. Apa kabar? Halo Kak Steve. Apa kabar? Kabar baik. Baik-baik. Terus sekarang toh soalnya baik sih dapat lihat sih ini sih. Jadi beliau ini dia itu baru aja rilis, nah itu nggak cerita sih, tapi dia baru rilis buku terbaru, apa tadi judul kan? Kumpulan cerita Kekasih Peliharaan. Kekasih Peliharaan. Nah, yang merasa kekasih peliharaan ini boleh baca sih ya. Kita penasaran sebenarnya dengan di buku dari cerita dan lain-lain sebagainya. Jadi sebelum mau nonton, jangan lupa subscribe dulu, like atau kasih hype di potongan video ini kalau nggak nih bawa ini di YouTube. Kak Sisil ini bagaimana? Sebelum orang bahas buku-buku, karena tadi so banyak buku tuh yang ada belum banyak dirilis ya, so lumayan lah. Lumayan. Kan? Untuk penulis daerah kan itu susah tuh kalau apalagi berjuang sendiri untuk bisa sampai dirilis, dicetak. Apalagi ada buku yang beberapa kali cetak ulang kan. Mantap. Kita mau cerita dulu bagaimana sampai jadi penulis. Apakah memang dari kecil cita-cita jadi penulis, sering tulis-tulis di buku atau bagaimana? Kalau bilang cita-cita mungkin tidak. Cuman karena kebetulan suka mengarang gitu. Nah, bahkan bibit mengarang itu ada sebelum saya sadar kalau saya pengen menulis gitu. Jadi mulanya cuman suka kayak menghayal gitu kan, kebiasaan anak-anak. Berimajinasi pulang sekolah, misalnya belum ada teman-teman, belum mau kemana-mana, cuman di kamar terus berimajinasi. Nah, baru kemudian misalnya ada bacaan-bacaan. Dari situ mulai coba-coba menulis karangan-karangan, cerita-cerita gitu di buku catatan sekolah gitu. Umur berapa itu berarti masih sekolah? Masih SD. Oh, jadi masih SD Dari masih SD sudah suka mengarang gitu. Coret-coret. Oke, kita kalau misalnya ada tugas bahasa Indonesia mengarang susah sih. Cari-cari cerita mau mengarang apa ini, apalagi satu lembar atau panjang. Tapi ternyata ada orang kalau Cecilia mah biasa, bahkan ada tugas sebagai kan. Iya, hobi. Masih ingat nggak karangan-karangan pertama yang tulis? Masih. Nah, jadi pernah waktu berkunjung ke kosannya kakak di Kota Mobagu, waktu itu Torang masih tinggal di Dumoga. Nah, di kosan itu ada jadi satu buku cerita anak, judulnya kalau nggak salah Si Kaya dan Si Miskin. Terus saya pulang rumah dan saya menulis cerpen yang sama tapi versi saya. Judulnya ya Si Kaya dan Si Miskin. Nah, terus mama dapat itu, dapat lihat itu catatan itu. Terus mama kasih tunjuk papa. Ih, lucu ini dia tulis ini. Maksudnya kayak rupa kaget atau mungkin kenapa SD judulnya padahal cuman karena lihat-lihat cerita dari buku cerita anak, jadi kayak kita adopsi jadi cerita versi kita sendiri gitu. Berarti rubah DP latar jadi di Dumoga berarti ini biasanya begitu. Di hutan-hutan, di kebun-kebun kan, di Dumoga kan masih banyak sawah-sawah, ladang-ladang gitu. Duh, enak sih. Berarti emang bakat dari kecil ini Dan. Mau bilang bakat atau hobi nggak tahu. Antara hobi dan bakat. Iya, mungkin bakat juga. Oke. Tapi kemudian berkeinginan untuk ya sudah kita mau jadi penulis yang benar-benar profesional. Ya, itu amin. kapan itu? Ada titik balik itu dari yang tadinya cuma karang-karang sendiri? Itu umur 18 tahun.
Nah, jadi itu kayak sama dengan, aduh kita kayaknya kita nggak bisa cuma sekedar hobi, maunya benar-benar kita mengorbankan waktu bergaul, waktu pacaran, bahkan mengorbankan misalnya, waktu itu kan mahasiswa, jadi ya banyak lah yang kita korbankan, misalnya teman-teman lain lagi nongkrong, kita mengurung diri di kamar, menulis cerpen, membaca, gitu. Berarti Kak Cecilia ini termasuk tipe orang yang kalau untuk berimajinasi itu mesti di tempat yang sendiri, kan? Iya, rata-rata begitu. Iya, rata-rata begitu sih ya. Kebanyakan. Apalagi dapat banyak ide-ide berarti pas sendiri. Pas sendiri bisa juga ketika bersama orang lain, tapi yang penting mental itu dalam suasana yang rileks gitu. Oh iya sih. Aduh, berarti kalau orang di sini nggak bisa, guys. Nggak bisa berarti orang untuk mau berimajinasi, soalnya orang ya rileks semua di sini ya. Muka-muka tegang iya. Banyak deadline. Banyak deadline yang mesti mau edit. Tapi kalau misalnya kita mau tanya, ada nggak sih yang mempengaruhi gaya atau style menulis dari Cecilia? Kalau awal-awal itu waktu masih umur 18 sampai 20-an awal itu kita kan sering baca cerpen-cerpen pengarang semisal Seno Gumira, Jenar Maesa Ayu, Linda Kristanti juga. Terus lama-lama mulai kenal penulis-penulis lain, misalnya kayak Di Lestari, Eka Kurniawan, gitu, Rati Kumala, Intan Paramadita, gitu. Oke, jadi dorang semua ini menginfluence Pak? Secara tidak langsung. Oh, iya. Tapi kalau misalnya ada yang nanya, kira-kira kalau penulis favorit itu siapa? Penulis favorit itu rahasia nggak? Rahasia, aduh. Nggak, maksudnya gini ya. Ada banyak. Itu kayaknya setiap bulan bisa berganti-ganti tergantung lagi baca siapa. Misalnya kemarin 2 tahun lalu kan misalnya baca Han Kang, itu yang penulis penerima Nobel Sastra gitu. Waktu baca dia ya ngefans, tapi kan seiring berjalannya waktu ada penulis yang lain baca lagi karya baru, jadi ngefans yang ini, atau Alice Munro gitu. Jadi setiap fase itu fansnya beda-beda. Berarti gitu. lebih ke tergantung ceritanya apa nggak sih dari orang pekarya tulis itu kan. Jadi kayak ini bagus nih, jadi tertarik lagi pada orang. Sangat terbuka berarti. Betul. Lagian kalau sama dengan kita itu sulit untuk menentukan ngefans ini, karena misalnya satu penulis itu hanya 1 atau 2 judulnya yang kita suka, enggak semua gitu. Tidak yang keseluruhan, tapi kecuali misalnya Haruki Murakami itu rata-rata semuanya suka gitu. Oke. Berarti tergantung cerita-ceritanya aja ya, orang pekarya itu apa, itu yang berarti suka. Nah, kalau misalnya cara dorang influence di karyanya dari Sisil itu seperti apa? Cara penulis-penulis tadi misalnya? Jadi biasanya itu kalau di dalam sastra mungkin disebutnya voice dari narasi, itu biasanya yang mempengaruhi secara tidak langsung juga sih. Misalnya pas kita lagi menulis dan benar-benar di dalam state yang sudah intens gitu, biasa ya itu ini kayaknya kita lagi menggunakan voice-nya si penulis A atau voice-nya si penulis B gitu. Biasanya tidak disengaja, tapi itu datang dengan sendirinya gitu. Karena mungkin sering baca pedorang, jadi secara tak bawa kan pas lagi tuliskan. Bos sementara mengetik, tak bawa sih. Anyway, jadi pas lagi off cam tadi tuh sempat baca cerita, ada berapa buku tuh sisi? 4 ya? 4. Tapi yang satu itu cetak ulang, jadi sebenarnya 3 judul gitu. Tapi untuk ada 4 edisi gitu. Oh iya. Buku yang pertama apa dong ini yang diterbitkan? Pertama itu novel judulnya Keluarga Lego. Terus yang kedua itu kumpulan cerita judulnya Kucing Setan yang Merasakan Cinta. Bayangkan kucing setan ada cinta kok. Iya, apalagi orang manusia kan. Iya, sesetan-setannya manusia ada cinta juga berarti. Baru habisnya apa? Banyak yang tersinggung. Yang tersinggung setan apa manusia? Baru yang ketiga itu Duri dan Kutuk 2024.
Terus yang terbaru itu kumpulan cerita berjudul Kekasih Peliharaan. Itu cetak ulang dari Kucing Setan yang Merasakan Cinta. Oh iya. Kita sempat review sedikit, pantasan review cerita kucing-kucing di situ. Iya, ada kucing, ada anjing. Ada di, nah, saya kira ada di sininya. Gitu. Tadi orang bercerita ini Kak Sisil ini pertama juga menerbitkan buku di penerbit indie ya. Penerbit indie mana itu? Apakah lokal atau nasional? Itu kayaknya mau bilang indie, tapi sebenarnya kalau indie kan pengertian indie berarti itu ya independen gitu. Tapi biasanya orang penulis yang ajukan naskah, tapi itu tidak, meskipun penulis indie, tapi waktu itu naskah saya yang dipinang, dorang yang minta gitu. Bagaimana sampai dorang itu penerbit Kakak Tua. Bagaimana sampai dorang dapat apa, Cecilia? No, tidak begini. Jadi dorang buka semacam lowongan penerima naskah, terus kita submit ya, gitu, ya. Terus dorang terima gitu. Oke. Jadi awalnya kan dari ada situ. sistem seleksi kan, tidak yang Pastinya kan ribuan yang masuk itu kan, Iya. baru dari situ dorang pilih mana yang mereka pilih. akan diterbitkan. Oh iya, itu yang Kakak Tua tadi itu. Itu yang penerbit Kakak Tua. Oke. Jadi 4, 3+1 tadi 3 yang di itu awalnya di Kakak Tua tadi. Iya, yang pertama novel. Oke. Sampai akhirnya ini karena kita baca-baca, ternyata Kak Sisil ini akhirnya gabung di yang termasuk yang major, yang besar, perusahaan penerbit besar kan, Kompas Gramedia. Gramedia. Ya itu bagaimana ada cerita sampai akhirnya bisa bergabung dengan Kompas Gramedia? Itu secara tidak langsung, jadi kita tuh termaksud beruntung karena waktu itu ada kompetisi menulis dan kita ikutan kompetisi itu, terus naskahnya masuk nominasi 10 besar, 10 atau 15 besar. Nah, terus daftar longlist itu dilihat oleh salah satu editor Gramedia, terus editornya langsung kontak saya, Japri, via Messenger. Bilang tertarik mau lihat naskah saya yang masuk daftar panjang itu. Wow, jadi saya langsung senang naskah gitu. Yang judul mana ya waktu itu? Nah, itu sebenarnya Duri dan Kutuk versi awal dan judulnya waktu itu Perempuan yang Selingkuh dengan Ular gitu. Oke, ya. Jadi judulnya gitu. Banyak hewan-hewan ya di sini awalnya ya. Tapi itu hewan di situ metafor Metafora saja. semua, hampir semua metafora. Yang tergantung, ada yang metafora, ada yang benar-benar dalam pengertian hewan. Betul. Iya. Nah itu berarti yang tadi akhirnya sampai diputuskan rubah ganti judul deh, atau apa saja yang diganti pas kerjasama dengan dorang? DP proses editorial kan panjang, hampir 2 tahun. Jadi banyak sekali yang diganti, dari yang tadinya cuma format novela jadi novel. Dari judul Perempuan yang Selingkuh dengan Ular jadi ada beberapa versi judul yang lain hingga akhirnya jadi Duri dan Kutuk. Yang kita penasaran berarti pas dihubungi sama penerbit dari Gramedia tadi, Kompas Gramedia, itu kan jauh nih dari kota. Dan pasti orang ada di ibu kota, dari kota Mobagu ke ibu kota ini. Itu bagaimana DP proses? Itu via email. Email aja. Betul. Via paling Zoom lah untuk meeting dan lain-lain. Itu orang masih kayak belum sampai Zoom, kecuali misalnya di dalam circle di dalam lah. Tapi itu orang kayak masih eksekusi, masih akuisisi tadi, akuisisi untuk mau meminang naskah dari penulis yang tadinya belum, ini kan mau untuk pertama kali toh, jadi masih WA atau email gitu. Baru itu yang sih pertama berarti kan? Baru yang pertama, nanti lama-lama baru bertemu. Iya, gitu. Sebelum terang bahas lebih lanjut lagi yang Duri dan Kutuk tuh yang pertama tadi, ini tadi sempat bercerita ternyata penulis ini miris sih. Kak Sisil bilang penulis ini belum bisa jadi sandaran hidup untuk bisa menopang. Padahal sampai terbit nasional loh, ada yang cetak ulang. Sampai sehari-hari jadi masih mengajar. Masih mengajar juga. Oh, itu bagaimana sampai maksudnya mau pilih antara kegiatan sehari-hari mengajar, tapi harus kalau dengan penerbit kan setahu kita kalau yang penerbit besar apalagi ada deadline kan, harus kayak bulan ini ada DP timeline lah. Betul. Sampai harus bisa rilis. Jadi kita tuh menyesuaikan jadwal mengajar dengan menjadi ibu rumah tangga, menjadi seorang ibu, kan bukan cuman menulis toh. Jadi untuk menyesuaikan itu sebenarnya sebelum mengajar kita juga pernah jadi reporter.
Untung Pernah. nggak jadi reporter di RRI Kang nanti Kang. Itu waktu masih muda, jadi suka di lapangan-lapangan. Oh, ini juga Kesana masih muda kemari. sebenarnya. Maksudnya cari-cari berita atau interview-interview narasumber waktu itu. Karena suka menulis kan, jadi kita pikir kita mau mendekati media gitu. Tapi lama-lama kita pikir kita maunya cuman menulis saja gitu. Mau fokus di batulis Jo. Dan kebetulan sudah menikah, jadi itu sempat kita pikir biarin nanti kita mengandalkan sajalah apa topangan suami kita menulis. Nah tapi lama-lama kita pikir nggak bisa, kita kan punya pendidikan gitu. Iya, Jadi sayang kalau nyanda iya jadi dimanfaatkan. kita mengambil pekerjaan yang relatif fleksibel gitu, dan itu kebetulan yang mengajar, dan kita tuh kayak tidak mau terikat dengan institusi, makanya sengaja cuman mau jadi honorer gitu. Ya, ini beda loh, ada honorer yang berusaha supaya Iya, jadi P3K jadi ASN ya. Iya, betul. Karena memang sebenarnya itu cuma sayang aja ada ilmu tapi nyanda dibagikan. Tujuan sebenarnya tetap menjadi penulis toh. Iya, ini itu kan. sih, Iya. kedok. Iya. Kedok. Tapi sebelum orang bahas terkait buku ini, kita juga penasaran. Mungkin banyak di Indonesia, di Sulawesi Utara ada yang sama dengan Kak Sisil yang terkendala pengen jadi penulis tapi karena nikah, punya anak, jadi mimpi untuk menjadi penulis itu pupus. Nah kalau mungkin ada saran for dorang sebelum orang bahas buku-buku ini. Sebenarnya justru penulis yang kita kenal di Sulut ini rata-rata seorang ibu gitu. Ada misalnya Sabrina, teman saya penulis Manado, dia seorang ibu, dia ada tiga atau 4 anak gitu. Jadi dia bisa menghandle anak-anaknya, dan dia juga wira swasta. Dia punya usaha gitu, dan dia penulis yang produktif. Jadi kalau mau pikir kita nggak bisa jadi penulis karena kita banyak tugas rumah tangga, itu cuman alasan. Karena saya juga bisa, saya di tahun-tahun saya menulis Duri dan Kutuk itu saya justru lagi mengurus anak balita 2 gitu. Jadi sebenarnya kalau mau bilang nggak bisa karena ada pekerjaan domestik, itu tidak bisa menjadi alasan sih, kecuali kemalasan. Gitu. Iya. Jadi apa yang perlu dorang lakukan supaya dorang bisa ikuti jejak dari Kak Sisil? Sebenarnya kalaupun mau, jadi maksudnya di mana ada kemauan di situ ada jalan gitu. Jadi kemauan berarti kan yang utama. Iya, ada kemauan. Jadi kan tiap orang kan dorang strategi itu kan beda-beda. Oke. Nah sekarang orang mau ke buku yang pertama dari penerbit Gramedia, gitu, yang Duri dan Kutuk. Iya. Yang sempat mendapatkan penghargaan juga tuh ini toh. Tahun lalu kan dari penghargaan Tahun lalu. Tahun 2025 itu dapat Kusala Sastra Khatulistiwa. Benar. Luar biasa. Itu tepuk tangan dong ya, sepi amat. Ini bercerita tentang apa ini? Kalau ada mungkin orang penonton yang suka mau baca, kira-kira jadi itu cerita ini ada 2 bagian kan. Bagian pertama ini ada seorang anak laki-laki, anak remaja laki-laki yang lagi di fase akil balik. Terus dia tidak sengaja melihat tetangganya itu kayak melakukan ritual pembersihan diri dari, misalnya tetangganya itu kan hibrida manusia dengan pohon gitu. Jadi itu si anak itu tidak sengaja mengetahui rahasia dari tetangganya, rahasia orang dewasa. Nah, sebenarnya di awal-awal itu kita tuh mau menyorot tentang sesepele obsesi seorang anak pada orang dewasa gitu. Nah, tapi kan pembaca kan dari berbagai latar belakang. Jadi mereka tuh melihat ini ada kekerasan seksual, ada isu voyeurisme yang intip-intip itu. Voyeurisme itu kayak orang mau melanggar batas privasi orang, orang terobos gitu. Orang suka mengintip yang sebenarnya ruang privasi orang lain gitu. Nah itu, atau isu lingkungan gitu, atau isu parenting gitu. Berarti ketika pembaca baca tergantung dari latar belakang dia menginterpretasikan Iya itu. sih. Kalau kita pikir sebenarnya waktu kita menulis itu pikiranku tuh tidak mumet-mumet amat, tidak yang terlalu berat sama yang tadi, tidak yang pembaca. seberat yang membaca menginterpretasikannya gitu. Nah jadi tapi kemudian kita pikir karena ini pembaca ada latar belakang ini, ada ini banyak latar belakang yang membuat mereka
bisa membaca secara luas, bisa menemukan misalnya tafsir-tafsir yang lebih kaya. Justru pembaca yang menemukan itu lapisan-lapisan makna kalau mau dibilang. Bahkan kita terkesan karena yang tadinya oke lah kita nama karakter kita kan ada Eva, ada Adam gitu. Nah, pembaca itu menafsirkannya ini cerita biblikal gitu. Adam dan Hawa ya kan? Disambungkan Adam ke and Eve, itu. ya. Tapi terus kita wow, bisa jadi memang begitu gitu. Mungkin alam bawah sadar saya memang ingin menghadirkan pembacaan ulang atau orang bilang dekonstruksi atas kisah Adam dan Hawa dengan cara seperti ini, misalnya ditukar Hawa atau Evanya lebih tua daripada Adam gitu. Kan kalau dari kitab kitab Kejadian kan Adam duluan ada kan? Gitu. Ya. Tapi kalau buku itu kan juga termasuk seni ya. Kalau menurut kita satu masterpiece itu memang harusnya ketika setiap orang lihat, setiap orang baca itu punya interpretasi sendiri. Mana nggak heran kenapa kemudian ini jadi dapat penghargaan. I don't know. Kan? Iya berarti nanti orang mau baca sih ya. Ini jadi penasaran ini untuk mau baca karya ini. Dan itu rilisnya 2024. 2024. Duri dan Kutuk ini. Terbitnya 2024. Kemudian 2025 akhirnya dapat penghargaan yang tadi. Luar biasa. Itu kalau selain yang terang saya bahas tadi Kak Cecil, kira-kira apa lagi yang bikin sampai Duri dan Kutuk ini bisa dapat penghargaan tersebut? Setiap penghargaan itu pasti ada angle tersendiri lah, katakanlah seperti itu ya, apa yang orang cari. Nah, kenapa kemudian ini bisa dapat penghargaan itu? Sebenarnya kalau mau tanya kenapa, itu kapasitas juri. Ya. Kapasitas juri, dan kita nggak bisa menerka-nerka kenapa. Tapi kalaupun harus, kalau kita menduga mungkin karena setiap tahun itu selera juri terhadap karya pemenang itu beda-beda. Misalnya kalau tahun-tahun sebelumnya mungkin banyak karya-karyanya banyak dikritik sosial atau isu-isu agama gitu. Nah, untuk Duri dan Kutuk itu lebih cerpen novel saya itu kan realisme magis gitu. Jadi ya gitu lebih ada ada variasi lah gitu. Ya. Berarti kebetulan di tahun lalu orang cari yang seperti itu ya. Kayaknya yang memang bagus ya. Lebih berat gitu. Kalau untuk sekarang lebih ke cara cerita itu dieksekusi. Oke. Menarik kan? Jangan lupa dapatkan segera di toko buku kan. Nah, betul. Selain orang support orang penulis daerah, orang juga pasti akan dapat banyak masukan lagi di situ. Pandangannya orang tentang sesuatu itu akan berubah lah pokoknya ketika orang sering-sering membaca ya. Waktu itu tanggapan dari pembaca seperti apa? Yang selain yang tadi ternyata beda latar belakang, beda lagi nih interpretasinya. Dari segi penjualan dan lain-lain itu gimana? Meningkat nggak sih setelah dapat award itu? Meningkat lah. Meningkat, mempengaruhi, dan bagusnya Kusala tahun kami itu dari yayasan itu ada niat untuk membeli karya pemenang itu dengan mengalokasikan dana. Sebenarnya kan hadiahnya 100 juta. 25 jutanya dialokasikan untuk pembelian buku 3 pemenang gitu. Kan ada 3 kategori, jadi 3 pemenang. Masing-masing buku karya pemenang itu dibeli dengan alokasi nominal tadi 25 juta gitu. Jadi itu memang sangat mempengaruhi penjualan karya gitu. Jadi ekosistemnya juga lebih hidup gitu. Tidak yang sekedar menang dapat hadiah, tapi karyanya tuh tidak dibicarakan gitu. Karyanya tuh dilupakan gitu. Tapi ini justru dari pihak panitia award ini orang ambil, orang kasih loh. Ini loh orang pemenang, ya kan? Jadinya begitu ya. Jadi masyarakat juga tahu, ternyata seperti ini yang menang. Orang sebarkan, jadi memang orang-orang kenal gitu. Iya. Oke. Nah, yang baru di launching itu yang kedua, kalau kasih peliharaan juga. Ini DP buku tentang apa, Dan?
Sebenarnya itu cerpen lama ya, ditulis dari periode 2011 sampai 2016. Oh, jadi gitu. ini berarti kumpulan cerpen. Sudah nanti lama bisa. sekali ya. Ya, kumpulan cerita, dan itu banyak membahas relasi manusia dengan sebenarnya manusia-manusia yang di situ kebanyakan kesepian gitu, dan mereka tidak menemukan penyaluran dari perasaan mereka dengan manusia lain, maka mereka menyalurkannya misalnya dengan menghadirkan sosok yang lain, misalnya hewan gitu. Oh, iya. Itu sih kurang lebih, tapi ya lebih kompleks dari itu. Iya, banyak. Nanti kalau nih beli sendiri kau baca sih. Iya, ada 10 judul. Oh, jadi di dalam itu ada 10 judul. Ada 10 judul. Oke. Dan beda-beda pasti ya? Beda-beda cerita gitu. Beda-beda cerita. Nah, ada DP tersambung-sambung. Biasanya kan ada bersambung, kejutan bersambung. di akhir, ya ternyata kok ada korelasi semua ini. Biasanya begitu, tapi Yang itu ini karena cerita cerpen sendiri. lama ya. Karena cerpen lama kan, dan ditulis dari periodenya beda-beda. Rentang waktunya juga jauh-jauh, jadi memang tidak. Tapi pasti pembaca kan bisa menemukan, oh ini ternyata ini dengan ini sama Iya, gitu. iya, iya. Ada Ini tentang korelasi kesepian. Jadinya begitu. Itu bagaimana? Kita yakin pasti Kak Sisil pas di periode itu menulis nggak cuma 10 judul cerpen, pasti banyak. Bagaimana sampai pilih 10 judul ini untuk masuk di Kekasih Peliharaan? Betul sih. Jadi selain cerpen-cerpen yang ada di antologi itu, sebenarnya kita juga menulis hewan yang lain. Misalnya ada cicak, ada nyamuk gitu. Nah, ada ulat juga. Tapi kemudian kita seleksi dan hanya menyertakan cerpen-cerpen yang ada unsur anjing dan kucing gitu. Berarti mungkin nanti ada insek-insek di edisi selanjutnya ya kan? Jadi bukan Kekasih Peliharaan, kasih bayangan kalau yang malam-malam. Tapi pas ini kan pasti juga kayak tadi prosesnya kan ada editor, dari editor pas dikasih 10 judul ini. Wah, ini kan tahun lalu dapat penghargaan, jadi percaya atau bagaimana nih Kak Sisil? Tetap sih ditangani, tetap dieditori, karena kan itu naskah lama toh, jadi tetap dorang serius sih, ndak karena ini karena penulisnya pemenang penghargaan, jadi pasti karyanya bagus. Tidak juga sih, karena ya itu kan karena setiap karya itu mewakili zaman ketika karya itu ditulis. Jadi, kayaknya waktu itu kita juga baru dalam fase yang masih belajar menulis, berusaha menemukan suara dan style sendiri gitu. Jadi tetap setiap judul itu ditangani dengan serius. Oke. Walaupun yang kumpulan cerita tadi cuma terlalu panjang, tapi tetap serius semua kan. Nah, kalau misalnya pemilihan judul buku ini Kekasih Peliharaan, apakah karena memang di dalam banyak anabul atau seperti apa? Enggak, jadi sebenarnya itu judulnya ya ganti-ganti, karena orang kalau mau pilih judul itu memang benar-benar mesti mempertimbangkan berbagai aspek, terutama aspek marketing gitu. Nah, jadi tadinya kita pilih pacar peliharaan, tapi pacar tidak terlalu gimana ya, maunya yang agak sastrawi lah. Oh, jadi Kekasih Peliharaan, dan kebetulan editor kepalanya langsung head editor kami langsung, oh bagus gitu, langsung satu frekuensi, langsung senang gitu. Katanya itu bagus lah, ada banyak. Kalau orang mau mendengar kata Kekasih Peliharaan kan banyak tafsir kan. Apalagi ada tafsir-tafsir negatif ini pasti muncul. Semoga tidak. Cuma Kekasih Peliharaan itu kan banyak gitu. Makanya itu kan banyak itu siasat gitu, semacam siasat marketing, strategi marketing lah ya. Strategi jadi orang mau baca itu kalau apakah ini tentang itu gitu. Jadi mereka pasti ambil dan baca, oh kayaknya tidak. Jadi mungkin itu ada rasa penasaran yang tergugah. Jadi orang baca. Oke, dan itu dipilih juga judulnya itu setelah pertimbangan yang luar biasa tadi ya, termasuk juga pemilihan diksi apa yang pas selain pacar dan lain-lain. Diksi. Tapi kalau misalnya DP perbedaan antara selain kalau yang Duri dan Kutuk tadi kan full novel ya, satu cerita ya. Kalau ini kan antologi tadi ada 10 judul. Apalagi yang sebenarnya berbeda. Kalau orang mau tarik timeline kan sebenarnya ini style Kak Sisil yang sebelum Duri dan Kutuk justru. Kalau orang cek DP timeline, itu apalagi yang berbeda sebenarnya? Berbeda sekali karena karena Duri dan Kutuk itu ditulis untuk
diikut sertakan dalam lomba toh. Sedangkan ini antologi ini memang ditulis untuk diri sendiri. Jadi memang tidak terlalu memikirkan misalnya harus ada isu-isu tertentu, tidak. Lebih personal gitu. Kekasih peliharaan itu lebih personal. Sedangkan di Duri dan Kutuk itu saya menyelipkan ada feminisme, ada isu lingkungan, ada isu seksualitas gitu. Memang itu kesengajaan karena ini kan untuk lomba gitu. Untuk dibaca oleh kritikus orang lain katakanlah gitu. Seperti itu ya. Kalau lomba kan begitu kan gitu. Biasanya. Kita lupa tanya tadi, ada DP buku nggak sih supaya mesti nonton? Boleh cek jadi Instagram nanti kan. Sebenarnya yang kita Kekasih Peliharaan itu sebenarnya bukti cetaknya sudah ada, cuman kita lupa gitu. Supaya mesti tunjuk tapi Duri dan Kutuk kita bawa. Boleh sih, orang tolong minta bantu supaya maksudnya orang penonton ini boleh lihat nanti kalau pas jalan-jalan nanti di Gramedia di toko buku. Itu pasti boleh mau lihat kok. Nah, ini dia. Ini yang dapat penghargaan itu, Kang. Duri dan Kutuk. Nah, kalau tadi Kak inventaris RRI juga. boleh nanti orang kasih. Ini kan kalau tadi Kak Cecil bilang ini justru remaja pria yang tertarik dengan yang hibrida antara pohon dan manusia. Berarti ini yang hibridanya. Iya. Ini diadakan kecamba-kecamba. Yang jadi itu bapaknya itu mabuk terus melakukan sesuatu di pohon dan pohon itu hamil. Pohon jati. 9 bulan kemudian ada bayi terlahir lewat pohon. Oke. Ini terus ini Pak Produser boleh ya? Supaya dapat lihat, kita selalu lama pegang karena ini menarik sih. Nanti kalau lihat ini, kalau yang untuk kekasih peliharaan nanti mudah-mudahan setelah ini atau boleh nanti orang kasih Kak Cecil Instagram boleh cek langsung kan. Atau apa yang istilahnya kalau nanti diedit terus ditaruh. Boleh nanti orang taruh di sini. Nanti kirim DP artwork Kang. Oke, boleh. Inilah nanti orang taruh, yang penting orang penonton selia ini nanti ini properti RRI kita ngebaca nih. Iya, terima nanti kasih. Penasaran. RRI. Terima kasih banyak karena orang support sekali sebenarnya untuk penerus daerah. Orang suka banyak anak-anak banyak orang Sulawesi Utara yang akhirnya bisa menunjukkan kepada dunia bahwa kreatif. Orang di sini banyak loh di sini ya kan, yang cuma yang hobi bergaya, hobi menulis yang berprestasi juga banyak. Betul. Nah, kalau di antara 10 judul yang ada di Kekasih Peliharaan tadi, kira-kira apa yang paling menurut Kak Cecil yang paling jadi, biasanya kan kalau misalnya album nih ada satu yang paling jadi ditonjolkan. Nah, kalau di sini gimana? Apakah sama semua atau mungkin yang akan lebih relate ke masyarakat itu ada satu judul tertentu? Sebenarnya rata-rata itu semua gitu, kecuali mungkin ada cerita itu yang memang kita tulis karena waktu itu ikut kelas penulisan, jadi kita tulis semata untuk memenuhi tugas kelas gitu. Nah, tapi untuk cerpen-cerpen yang lain itu kayak mewakili perasaan mendalam gitu, yang waktu itu saya ada di fase kehilangan anak anjing yang sangat saya cintai gitu, terus mati ditabrak tidak sengaja oleh ayah saya gitu. Nah, jadi fase-fase kehilangan itu yang mendorong saya menulis cerpen Kekasih Peliharaan. Nah, tapi di cerpen-cerpen lain juga ada suasana kelamnya sih kebanyakan. Misalnya di Apakah Kematian Memiliki Rasa juga itu yang cerpen pertama gitu. Harusnya tadi kita bawa sih. Iya, buat nanti orang taruh karena ada beberapa yang kita lihat Kak Cecil spill juga sebenarnya kayak ada yang kucing-kucing ya itu ya, yang cerita-cerita itu juga menarik sih nanti orang baca. Tapi itu boleh mau beli di sudah ada di toko buku Gramedia, sudah ada. Nanti orang lihat, kalau misalnya ada orang penonton juga yang tertarik boleh di situ 10 judul. Karena ini novel lama bukan novel, cerita-cerita lama kan yang kemudian dikumpulkan kembali gitu. Apakah nanti akan ada sambungannya, kelanjutannya? Kumpulan dari cerita-cerita lama juga yang mungkin ketika dilihat, wah ini kayaknya sayang kalau diterbitkan juga. Kayaknya belum. Ini mau fokus di novel. Abis ini ada lagi? Iya, karena saya secara style itu lebih sudah condong ke novel gitu. Maksudnya kalau cerpen itu kayak tidak mewakili
keseluruhan gitu yang ingin nafas bercerita saya itu pengen yang panjang gitu. Sedangkan kalau cerpen itu kan sangat terbatas dan secara publikasi pun kita kayaknya bingung ini mau dikirim ke mana gitu. Tapi dulu pernah nggak sih, karena kan akhir-akhir ini, bukan akhir beberapa tahun belakangan ini kan banyak kan yang kemudian tulis di web kayak Wattpad dan lain-lain sebagainya. Itu platform gitu. Iya, platform. Ada gitu. Ada Jadi juga? kita menulis juga di Quiku gitu. Di Quiku juga sempat ada royalti kecil-kecilan gitu. Ada, cuman yang itu yang paling untuk cerita yang kita pikir kita belum tahu ini mau dibawa kemana, makanya kita taruh di platform itu. Sedangkan kalau cerita yang kita serius sih, yang kita garap dengan benar-benar intens dan benar-benar fokus itu ya harus ke penerbit lah. Iya. Itu kayak cita-cita sama penulis lah. Itu kan biar ada bukunya. Meledak bagaimanapun itu tuh orang buku di aplikasi begitu platform. Tetap biar bagaimana lebih enak kalau ada cetakannya kan. Benar. Tolak ukurnya seorang penulis ya. Tapi kalau yang Duri dan Kutuk itu ada tawaran untuk bisa kemudian ditranslate ke bahasa lain, karena sayang kan. Ternyata bagus, ternyata banyak yang suka. Sayang kalau misalnya cuma di dalam Indonesia, dalam negeri lah. Pernah ada ikut presentasi di depan agensi buku yang menjembatani penulis dengan editor untuk dipasarkan secara internasional gitu. Ya tapi memang mungkin karena belum berjodoh gitu, belum waktunya mungkin itu. Mungkin untuk selanjutnya ya siapa tahu, kita kan tidak pernah tahu. Amin ya. Kan banyak juga novel-novel luar yang setelah puluhan tahun dicetak di sana akhirnya bisa juga dan disadur ke bahasa Indonesia, bahasa lain di dunia, akhirnya kita bisa nikmati. Nanti setelah bertahun-tahun lamanya betul, ya. Akhirnya ternyata novel ini bagus, akhirnya dibikin. Mudah-mudahan nanti ada bahasa Inggris dan lain-lain sebagainya. Tadi sempat di-spill juga akan ada novel baru lagi prospek juga. Boleh mau spill sedikit kira-kira lebih cerita tentang apa? Belum. Belum boleh. Tapi progresnya seberapa persen Kak? Sudah 90. Oh wow. Berarti tinggal sedikit lagi. Iya, amin. Tapi targetnya kira-kira tahun depan cetak. Akhir tahun ini. Oh, lama, berarti tinggal 4-5 bulan lagi berarti. Iya. Kalau lancar, amin. Amin, orang doakan sih ya. Iya. Nah, kalau misalnya ini banyak mungkin yang baru kenal Kak Sisil misalnya, karena kan stylenya beda ya dari penulis yang lain. Kira-kira yang membuat Kak Sisil beda dengan penulis lain itu apa sih? Yang jadi ciri khasnya sekarang? Ciri khas tulisan atau? Iya, dari segi tulisan ya, karya-karyanya. Kalau saya, jadi gini, ada teman-teman penulis juga yang menyoroti hal itu, yang bertanya bahwa dia membaca seluruh cerpen saya di media, terus dia menemukan ada benang merahnya. Ini saya ada kecenderungan menulis di genre realisme magis. Apakah itu kesengajaan? Apakah itu saya ingin dikenal sebagai penulis di genre tersebut gitu. Terus saya bahkan tidak menyadarinya gitu, karena kan cerpen pertama saya juga ternyata bergenre surrealis gitu. Itu naratornya bunga gitu. Jadi itu kalau mau dibilang ciri khas mungkin ya bisa jadi sih itu bisa jadi kesimpulan pembaca atau bisa jadi siasat marketing saya untuk karir selanjutnya gitu. Oke, tapi ada kesengajaan harus milih di genre ini ya berarti ya? Itu masih selera personal sih. Apakah nanti akan dibawa kemana gitu, atau itu yang akan saya tindak lanjuti, misalnya saya mau di genre tersebut gitu, atau ada genre-genre yang lain yang akan ditemukan di masa depan, ya kita tidak pernah tahu. Let's see lah berarti ya, iya, gitu ya. Gitu. Yang penting tulis saja. Tapi kalau misalnya itu penulis itu pasti ada satu waktu yang mengalami kebuntuan, mungkin soal DPI cerita soal ada tapi lain-lain. Kak Sisil pernah menghadapi hal tersebut atau karena? Kalau saya kebalikan. Oh, terlalu banyak ide. Masalah gimana? Betul. Tapi gini, maksudku
saya menulis ketika saya tidak ada ide. Justru itu kita menulis ketika kita tidak punya ide cerita, tapi kita tetap menulis karena saya memperlakukan menulis itu sebagai ajang latihan. Nah, konsekuensinya adalah semacam apa ya, alam semesta lah atau apa menghargai kerja keras itu dengan mendatangkan banyak ide gitu, yang saya bingung ini mau tulis yang mana dulu gitu. Sama ini kan saya baru saja sedang menggarap satu novel, tapi ada 3 ide novel lain yang lagi ngantri gitu. Itu jadi saya berpikir bahwa orang-orang yang membahas kebuntuan atau writer's block itu kalian mungkin masih kurang motivasi saja gitu. Mereka bukan kurang gagasan, bukan kurang kreatif, mungkin hanya kurang motivasi saja gitu. Cuma butuh motivasi berarti, Kang? Iya, karena gimana ya? Kita banyak motivasi sih, butuh duit, tapi ya tetap buntu kalau obat tulisnya. Itu harus kita stimulasi dengan gimana ya? Kita tuh harus jujur dengan diri sendiri. Maksudnya ketika berimajinasi jangan pakai pagar ya. Pagar itu diterabas supaya imajinasi kita kemana-mana gitu. No wonder karya-karyanya Kak Sisil tuh dari yang mungkin orang lain nggak kepikiran, tapi bisa jadi akhirnya ya. Karena itu tadi yang set no boundary lah, nggak usah ada apa ini orang mumpung masih bisa berimajinasi lah. Betul. Berimajinasi lah mau kemana-mana kayak yang penting bisa ya. Kita jangan takut bilang kamu aneh, kamu tuh terlalu absurd gitu. Jangan takut dicap seperti itu, karena justru absurditas itu yang membuat kita beda gitu. Iya betul. Jadi uniqueness-nya satu orang berarti ya. Betul. Orang nggak kepikiran kayak yang tadi misalnya di Duri dan Kutub tadi, nggak kepikiran, tapi kok bisa ya? Dan ternyata pas setiap orang baca ada hal-hal baru yang dia temukan di situ. Itu luar biasa. Nanti orang mau dapat juga di Kekasih Peliharaan ini juga mudah-mudahan nanti pas ada yang baca, iya juga ya, akan berbeda juga. Ini menarik nih, mudah-mudahan orang penonton tertarik juga atau mungkin penasaran, jangan lupa untuk langsung check out. Boleh. Sekarang kan beli di Gramedia juga boleh online toh. Oh ya, beli terus ambilnya di toko. Boleh. Ada yang diantar juga. Wow. Iya. Sekarang luar biasa sih. Yang mungkin alasannya sibuk kerja di kantor, check out aja boleh kok itu. Langsung di deliver. Iya, di delivery gitu. Karena kalau tidak salah itu di beberapa platform marketplace itu ada loh toko resmi dari Gramedia, toko buku official Gramedia, official shopnya. Jadi boleh beli, pasti sudah tersedia tuh itu karena sudah ada. Semua itu dua-dua. Itu kan di launching tanggal 6 kemarin di sini di mana di Gramedia. Di Gramedia. Gramedia Samrat. Oh iya. Tidak diundang waktu itu. Nanti. Belum aku kenal waktu itu. Nanti tolong undang khusus nanti. Buku ketiga kan akhir tahun, tuh tolong mau tunggu. Amin. Tapi kalau orang bahas terkait dengan pembaca di Sulawesi Utara terutama, itu bagaimana sebenarnya kan yang terjun di industri loh Kak Sisil. Itu bagaimana melihat ketika pembaca di Sulawesi Utara itu karakternya seperti apa sih? Apakah terutama anak-anak muda apa memang malas membaca atau bagaimana? Sebenarnya pembaca di Sulawesi Utara ini sudah lumayan ketimbang penulis. Mungkin penulisnya saja yang masih sedikit. Sedangkan pembacanya sebenarnya kurang lebih sama dengan di daerah luar. Dan saya harus mengakui bahwa ekosistem sastra di Sulawesi Utara juga belum terlalu diperhatikan gitu ketimbang misalnya beauty pageant. Tadi kan ada stigma bahwa perempuan di kita orang Manado menang tambang doang, apa istilahnya lebih baik kalah nasi daripada kalah aksi. Itu ada stigma-stigma seperti itu untuk orang-orang kita gitu. Bahkan saya waktu pernah juga merantau di Jakarta juga ketika mengaku orang Manado gitu juga langsung seperti the way mereka memandang saya atau the way mereka bicara dengan saya jadi berbeda ketika mereka mendengar saya orang Manado. Padahal saya orang Bola Mongondo gitu. Nah, tapi kan kita memudahkan komunikasi, kita bilangnya orang Manado gitu. Nah, itu stigma itu dari dulu sampai sekarang masih ada, dan saya juga mengakuinya dan merasakannya sendiri bahwa ketika ajang-ajang kontes kecantikan itu lebih diperhatikan hype-nya gitu. Lebih tinggi juga ya. Tuh anak-anak kultur kita tuh lebih menyukai hal-hal yang bersifat performatif gitu, ketimbang sastra atau literasi. Gitu. Iya. Nggak salah kemudian untuk yang pageant-pageant dan lain-lain, tapi setidaknya juga
ada hal-hal yang seperti ini, Seimbang. literasi juga tolong diperhatikan juga Iya, berarti ya. betul. Karena ternyata banyak di Sulawesi Utara juga yang mungkin cuma butuh sedikit perhatian. Nih. Asik. Apa itu? Nanti mudah-mudahan diperhatikan sih ya. Amin. Tapi kalau di karya-karyanya Kak Sisil itu ada memasukkan unsur daerah nggak sih? Ada yang, tapi bukan yang dibicarakan ini, itu lebih universal ya, bisa dibaca di mana saja oleh di daerah manapun gitu. Itu bisa ada kecenderungan ke situ. Tapi saya juga pernah kok menulis unsur-unsur lokalitas, misalnya ada cerpen saya yang berjudul Karema gitu. Oh. Atau ada juga cerpen saya yang lolos di Ubud Writers, itu juga tentang tradisi Bulang Mondo gitu. Itu seru loh Ubud Writers, Readers and Writers Festival itu kan setiap UWRF. tahun kan. Dan itu yang datang tuh nggak cuma Indonesia tapi dari luar. Dari negeri. Dari luar negeri itu biasanya bule-bule juga. Makanya sebenarnya kalau misalnya itu sudah ada sudah disadur ke bahasa Inggris lebih mudah sebenarnya aksesnya Yes. kan ya. Harus tinggal banyak berjejaring gitu. Iya, mudah-mudahan. Hah, nggak ada apa rasa. Nggak ada Ini apa Tara rasa. sebenarnya masih banyak sih yang kita mau tanya, tapi tadi spill. Mudah-mudahan nanti di buku ketiga, mudah-mudahan orang ada waktu lagi untuk berbincang-bincang. Amin. Karena menarik, jangan lupa kita abis ini kayaknya kita mau check out yang kekasih peliharaan sih ya. Karena tertarik dengan 10 cerita di situ seperti apa. Dan ini kita mau baca abis ini, nanti orang lihat. Nah, kira-kira mungkin ada harapan lagi dari Kak Sisil untuk buku kekasih peliharaan ini ataupun juga di karya-karya selanjutnya. Ya harapan saya itu kita tuh lebih bisa lebih mengapresiasi karya dari penulis lokal ya, itu penulis lokal, atau kita harus saling support lah, misalnya ketika kita tahu ini menerbitkan, kita beli atau apa, atau kita bantu promosi, atau tidak, ketika tidak bisa beli pun juga tidak apa-apa, ya minimal support lewat misalnya media sosial gitu, gitulah, saling support supaya ekosistemnya hidup dan ada keberlanjutan gitu. Oke, amin, mudah-mudahan nanti orang abis ini mudah-mudahan nanti banyak yang Beli. ya. Banyak yang komen-komen mau beli di mana, silakan cari Iya. nanti orang kasih Sisil pe Instagram, taruh di komen boleh di Oh, boleh sekali. deskripsi boleh nih nanti Boleh. biar gampang orang mau hubungi. Makanya sekali Kak Sisil, mudah-mudahan orang perbincangan di orang punya ini boleh kemudian membuka, ada mungkin banyak ibu-ibu yang ingin menulis nggak ada alasan tadi, atau mungkin juga Atau mahasiswa, siswa karena kalau Kak Sisil dari SD sudah dari menulis. kecil. Dari ketika bisa menulis sudah mulai menulis berarti Ayo. ya. Dan itu dibiasakan. Mudah-mudahan makin banyak kemudian penulis-penulis dari Sulawesi Utara Amin. yang boleh hadir, karya-karyanya juga bahkan bisa dinotis mendapatkan award tadi. Luar biasa. Mudah-mudahan juga buku-buku selanjutnya juga selain laku dari segi pemasaran laku juga dapat award juga kayaknya. I don't know. Amin. Itu ya. rezeki. Amin. Amin. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu Terampai Podcast Sarang Punya, nanti beberapa di edisi selanjutnya. Kak Sisil, terima kasih. Oh, Dadah.